الحمد لله الذي جعل هذه الليلة موسم الخيرات وجعل لكم ما في السماوات والأرض بالعمارة والزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وغافر الذنوب والسيئات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح بينة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجتهدين في نصرة الدين وإزالة المنكر. ويا إخوتي في الله أعزني الله وإياكم ورحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اعلموا أيها الإخوة أن الله ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك. أما بعد para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita berkompetisi dalam kebaikan. Duduk di majelis ilmu, majelis yang menjadi sebab Allah memuliakan kita, majelis bertambahnya ilmu Islam yang kita pelajari yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk membangun kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mutaba'ah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini tema kita Marahilu Yaumil Qiyamah, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan urusan hari kiamat. Setelah kehidupan di dunia selesai bukan secara individu, karena ada dari urusan dunia yang mengait dengan kehidupan kita, selesai secara individu dan selesai secara jama'i. Kalau selesai secara individu adalah kiamat sughra. Masa hidup si Asyikir sudah rampung sesuai dengan umur yang Allah tetapkan untuknya. Berbeda dengan kiamat kubro.
Kalau kiamat kubro adalah selesainya seluruh kehidupan. Bukan hanya kehidupan manusia saja. Kehidupan manusia di alam dunia ini termasuk seluruh hewan, seluruh binatang. Kehidupan jin di alam jin, kehidupan setan di alam setan. Termasuk kehidupan para malaikat. Terkecuali malaikat yang Allah kehendaki, yang tidak Allah wafatkan, tidak Allah matikan dari kiamat. Marahilu yaumil qiyamah, tahapan terjadinya hari kiamat itu seperti kita pahami, diawali dari tiupan sangkakala yang pertama. Tiupan sangkakala yang pertama itu disebut an-nafkhatul ula, nafkhatul faza'i. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala atas perintah Allah, tahap yang pertama atau yang disebut nafkhatul ula itu dinamai nafkhatul faza'i. Jadi tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk. Tidak hanya manusia saja yang kaget. Jin, setan kaget, kecuali malaikat yang tidak kaget. Karena Allah tidak membuat malaikat kaget. Yang kaget terutama 3 jenis makhluk. Manusia. Sampai dijelaskan di dalam syariat Islam bahwa seorang anak saking kagetnya mendengar tiupan yang pertama sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu sampai keluar ubunnya. Uban. Saking kagetnya wanen mendadak. Wanita yang mengandung melahirkan tanpa ia sadari. Jadi kondisi manusia dalam keadaan zahil. Zahil itu linglung. Bahkan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya tidak sadar bahwa bayinya lepas dari gendongan. Jadi hari yang sangat dahsyat. Oleh karenanya disebut Yaumul Faza'i. Yaumul Faza', hari yang mengagetkan. Terdengarnya sangkakala, tiupan yang pertama yang dilakukan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Kecuali para malaikat yang tidak kaget. Jadi 3 makhluk, manusia, jin, setan termasuk dari bangsa jin, tetapi alamnya dipisahkan oleh Allah. Dari awal durhaka kepada Allah, ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Maka saat itu alamnya jin dibelah menjadi 2. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah ayat yang pertama setelah basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Alam yang berada di dalam kekuasaan Allah yang Allah ciptakan ada 4. Alamul malaikah, alamnya para malaikat. Alamul insi, alamnya manusia, ini disebut alamul dunia. Hewan, binatang ikut di alam dunia, alamnya manusia. Alamul jinni, alamnya jin. Kemudian alamus syayatin, alamnya setan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Itu apa?
tiupan untuk mematikan seluruh makhluk. Nafkhatus sawa'iqi. Jadi tiupan yang membuat seluruh makhluk kelengar, mati. Masuk dalam tahapan nafkhah tsaniyah. Tidak ada yang tersisa. Kecuali apa? Malaikat. Kecuali malaikat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diwafatkan. Para ikhwah azani Allah wa yakum, kembali ke nafkah ula tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama itu setan kaget saja sampai apa? Sampai dijelaskan setan yang berada di ufuk timur itu sampai loncat sampai ke ufuk barat. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Dan hakikatnya hidup kita adalah menunggu kiamat. Kalau kita menunggu kiamat sugro, kiamat sugro berarti apa? Kiamat individu. Datangnya kematian. Kalau kiamat kubro, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada orang mukmin satupun yang masih hidup di muka bumi. Semuanya sudah diwafatkan oleh Allah, kecuali yang menjadi penghuni bumi di akhir zaman pada saat hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak terucap. Sudah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan tidak ada seorang pun yang menyebut asma Allah sebagai Ismul A'zam. Maka saat itu dunia ini digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan an-nafkhah ats-tsalitsah. Tiupan yang ketiga itu adalah tiupan untuk membangkitkan. Nafkhatun lil ba'tsi. Jadi nafkhatun lil ba'tsi, tiupan untuk membangkitkan. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Semuanya keluar dari alam barzah, termasuk makhluk qaddam. Itu mengapun di situ. Tidak ada yang ketinggalan, semua. Dan yang pertama kali Allah bangkitkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu yang pertama kali Allah bangkitkan dari alam barzah. Di dalam kitab Tauhid Al-Irsad ila Sahih I'tiqad war-Radd ala ahli syirki wal ilhad yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Saat Rasulullah SAW dibangkitkan, beliau melihat Nabi Musa pegangan tiang aras, sehingga beliau Rasulullah SAW bersabda, apakah Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah, atau dia lebih awal dibangkitkan daripada aku? Tetapi kembali kepada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul yang pertama, hamba Allah yang pertama yang dibangkitkan. Jadi tidak ada seorang Nabi, seorang Rasul yang mendahului Rasulullah SAW dibangkitkan. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, ada di antara manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang kafir, mereka kaget. Mereka dimatikan sebelum datangnya hari kiamat. Di alam kubur mereka disiksa, menderita. Tapi apa penderitaan di alam barzah, di alam kubur, alam penantian,
dengan mendapatkan siksa kubur, mereka menganggap lebih ringan dibandingkan dengan setelah dibangkitkan. Maka dibangunkannya mereka bangkit dari alam barzakh, mereka kaget karena pada waktu hidup tidak mengimani bahwa hari kebangkitan ada. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, ya wailana, binasalah kami. Man ba'atsana mim marqatina, siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Yang dimaksud dari tempat tidur kami adalah dari kehidupan alam barzakh. Mereka menganggap di alam barzakh yang penuh dengan siksaan cukup. Ya, seakan-akan apa? Diibaratkan seperti apa? Seperti tidur. Karena apa? Dia akan menghadapi siksaan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan yang dirasakan di alam barzakh. Man ba'atsana mim marqatina, siapa yang telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari alam barzakh. Mereka kaget karena pada waktu hidup di dunia tidak percaya bahwa apa? Ya, bahwa manusia itu apa? Dibangkitkan kembali setelah kematian. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu hidup di dunia yang semasa dengan mereka orang-orang kafir menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah hari yang dulu Allah telah berjanji bahwa kalian semuanya akan dibangkitkan. Kami mendapati janjinya Allah yang Maha Rahman benar, yang kami imani dulu bahwa hari kebangkitan itu ada. Kalian yang mengingkari, yang tidak mau beriman, maka saat ini kalian merasakan dan membuktikan bahwa kalian dibangkitkan kembali. Wa sadaqal mursalun, dan benar para rasul, para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada umatnya bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tidak termasuk yang mengucapkan qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, setelah itu mereka semuanya digiring ke mahsyar, dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas dan suasana panasnya lebih panas daripada di musim kemarau saat kita berada di luar rumah. Tidak ada tenda, tidak ada rumah di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan melalui sabdanya panasnya yang dirasakan oleh ahlu mahsyar yang Allah kumpulkan setelah mereka dibangkitkan seperti apa? Matahari satu jengkal di atas kepala. Seakan-akan. Bahkan dalam riwayat yang lain digambarkan satu ud. Satu ud itu besi kecil yang digunakan oleh para wanita celaan. Kalau satu jengkal kan segini. Besi kecil untuk celaan. Kecuali 8 golongan. 8 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak merasakan panasnya hari kiamat yang sangat dahsyat. Siapa di antara 8 golongan?
Panas ya. yang Allah naungi. Ya, tolong. Sementara tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan hanya ada 7. Hanya ada 7 naungan yang Allah siapkan. Yang pertama adalah naungan yang secara khusus diperuntukkan oleh Allah kepada, yang diperuntukkan oleh Allah untuk para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang adil. Para pemimpin yang menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil terhadap dirinya sebagai seorang mukmin menjadi pemimpin, adil kepada keluarga, adil kepada seluruh rakyat yang dipimpin. Maka ini adalah yang pertama yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yaumal qiyamati yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dinaungi oleh Allah di bawah arasnya. Siapa yang masuk di antara 7 golongan, maka tidak merasakan tadi panasnya matahari yang sangat dahsyat. Panasnya suasana hari kiamat seakan-akan matahari 1 jengkal di atas panah. Jadi keadilan seorang pemimpin, sifat adil seorang pemimpin, sifat arif, sifat jujur, sifat amanah seorang pemimpin akan membawa dirinya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pemimpin negara, termasuk kita, pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga, adil apa tidak? Terutama yang istrinya 2. Kecret bojone. Anak sing bojone loro. Anak dene kaya ngene nyelawan. Baru niat belum kelas. Astagfirullahaladzim. Niatnya belum diutarakan ya. Ngatung itu. Kalau tidak adil nanti tubuhnya dibelah 2, separuh nah. Oke, ceret. Dunia keceret, di akhirat keceret juga. Mbak Blur. Nunggu ustaz guys. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Jadi seorang pemuda dalam lingkungan keluarga yang islami, keluarga yang religi, terpandu, terdidik, terkader, menjadi seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pemuda yang ugal-ugalan. Agak ngantuk kan ya. Dia subuh di itu ora tau ngantuk. Meni baji biasanya di musala Al-Ihsan. Iya. Sampai mana tadi ya? Pemuda dalam ketaatan. Pemuda yang orang ngantuk kan tapi Pemuda yang memiliki semangat tinggi, didik di majelis ilmu, memiliki semangat berkompetisi dalam menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda masjid sama pemuda musala. Pemuda yang berjuang Apa bojo? Masuk mana ya? baru bojo berarti pemuda masjid. ngene wis pon loro itu.
Pan loro baru niat di hati. Sari puji. Pan diutarakaken wedi karo bojo. Kena lagi loh. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki berarti tidak pemuda lagi. Kalau Rasulullah menyebut rajulun itu usianya sudah di atas apa syabun. Manusia setengah baya. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya kumantil dengan masjid. Ada kerinduan kepada Allah. Kerinduannya kepada Allah itu pelampiasannya adalah dengan memenuhi panggilan seorang muadzin di 5 waktu ketaatan. Di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya. Jadi kerinduannya seorang mukmin, seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Diwujudkannya adalah sholat berjamaah di masjid. Karena sholat 5 waktu yang Allah telah tetapkan waktunya, yang merupakan amalan pertama yang Allah hisab di hari kiamat nanti, ini adalah realisasi kerinduan kita kepada Allah. Jadi realisasi kerinduan seorang mukmin kepada Allah itu diwujudkan hadir di 5 waktu ketaatan yang Allah fardukan dalam menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Oleh karenanya sholat itu adalah latihan madhab. Jadi sholat 5 waktu itu latihan madhab sama Allah. Tapi madhabnya masih madhab dengan jasmani dan rohani. Madhab dengan jasad dan dengan hati. Jasmaninya menghadap kiblat kalau sholat kita di masjid di Indonesia. Tapi kalau sholatnya di Masjidil Haram kan jasmaninya menghadap Ka'bah, hatinya menghadap yang punya Ka'bah. Itu latihan madhab supaya nanti tidak kaget. Orang yang sudah menjaga sholat 5 waktu itu nanti meninggal dunia, rohnya dihadapkan kepada Allah, tidak kaget. Karena setiap hari sowannya kepada Allah itu yang wajib saja 5 kali. Belum ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya, belum ditambah sholat syuruknya yang istiqomah sholat syuruk, belum ditambah dengan sholat duhanya, belum ditambah dengan sholat tahiyatul wudu'nya, tahiyatul masjid, qiyamul lailnya. Jadi tidak kaget. Jadi rohnya dihadapkan kepada Allah, tidak kaget. Karena apa? Rohnya itu pada waktu hidup di dunia menyatu dengan jasadnya pada saat menunaikan sholat 5 waktu. Sementara apa? Orang-orang yang tidak pernah hadir memenuhi panggilan Allah di 5 waktu ketaatan, kaget. Malaikat maut datang ketika waktunya habis, umurnya habis, kaget. Apalagi sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menolak, lemparkan ruhnya hambaku ini ke siji, ke bumi yang paling bawah. Bumi paling bawah itu api, ada api yang menyala yang sangat dahsyat. Jadi di dalam bumi itu yang paling bawah api menyala sangat dahsyat. Tapi ketika ruhnya orang-orang mukmin yang biasa madhab sama Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ruh hambaku ini, ruh yang telah aku sucikan, fi illihi, di tempat yang sangat tinggi. Minimal adalah apa? Kembali hidup di alam barzah, kemudian Allah siapkan apa? Naimul qabr, nikmat kubur. Di waktu pagi dan di waktu petang Allah buka satu pintu surga. Belum surganya. Makanya apa? Alam barzah itu bagi seorang mukmin disebut apa? Raudhatum min riyadil jinan. Satu taman dari taman-taman surga. Baru tamannya, belum surganya.
Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita masuk di 7 golongan itu. Jangan masuk di hanya satu. Kita berusaha 7 naungan itu kita bisa masuk semua. Salah satu saja. Ya. Jangan Semuanya. Semuanya. Jadi suami, mari kita adil. Karena apa? Suami juga pemimpin. Nanti kita akan ditanya. Tidak hanya presiden, tidak hanya gubernur, tidak hanya bupati, tidak hanya wali kota, tidak hanya seorang camat atau lurah, kepala desa. RT pun ditanya juga sama yang jadi RT, yang jadi RW. Dan pemimpin keluarga, ketika kita sudah adil terhadap istri, adil terhadap putra-putri kita, haknya mereka yang menjadi kewajiban kita berikan, maka insya Allah kita masuk imamun adil. Seandainya waktu dulu, waktu masih muda, kok kita tidak termasuk tumbuh berkembang di lingkungan yang islami, kemudian apa? Terkondisi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ketika sudah menjadi apa? Rajulun, seorang laki-laki yang sudah apa? Yang sudah berumur gitu ya. Yang sudah berumur. Di sana ada apa? Ada penyempurnaan. Ada penyempurnaan dan ada usaha. Ada usaha yang semulanya di waktu mudanya banyak kemaksiatan, tapi apa? Ada tahapan ketika sudah tidak muda lagi, tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan, lalu terjaga salat 5 waktunya. Maka kita masuk di apa? Naungan yang ketiga. 2 laki-laki yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah, terikat dengan apa? Dengan ikatan agama yang berpedoman Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpisah bukan karena bertikai, tapi berpisahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena takdir yang telah memisahkan. Maka 2 laki-laki yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan naungan di hari kiamat nanti. Para ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima adalah warajulun ta'adhu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum, berbuat maksiat oleh wanita yang memiliki kedudukan dan berparas cantik, yang terucap dari lisannya adalah inni akhafu. Aku tidak akan berbuat zina denganmu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut apa? Sifat khauf. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menetapkan di samping sifat-sifat ketakwaan itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Kemudian juga Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan secara khusus bahwa ada 3 sifat selain sifat orang yang bertakwa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Yakni satu di antaranya adalah orang yang bertakwa itu memiliki rasa khauf, rasa takut yang luar biasa memenuhi dadanya. Kapan rasa khauf itu ada? Ketika dia dihadapkan kepada kemaksiatan, tidak sampai terayu, tapi apa? Sudah terbayang bahwa ada api yang akan membakar dirinya. Itu sudah terbayang, sehingga apa? Tidak jadi melakukan kemaksiatan walaupun banyak yang mempengaruhi dari teman-temannya, atau sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang apa?
yang memberi kesempatan kita berbuat zina dengannya, tapi apa? Allah jaga. Kalimat yang indah keluar dari lisannya, ini akhafu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kemaksiatan orang mukmin yang bertakwa, yang sudah memiliki rasa khauf yang dasar di dalam hatinya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, itu ketika ia hendak melakukannya, sudah apa? Sudah membayangkan ada api yang membara yang akan membakar dirinya. Membayangkan kemurkaan Allah, dalam kemurkaan Allah ada azab yang sangat dahsyat. Dan azabnya Allah yang sangat dahsyat itu adalah dibakar di dalam neraka. Maka keluar ungkapan yang sangat indah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inni al-khawfu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain sifat-sifat orang mukmin yang bertakwa kepada Allah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5, termasuk surah Al-Imran ayat 133 sampai 135, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan 3 sifat. 3 sifat. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian al-khauf, yang kedua ar-raja, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa raja, rasa harap. Masing-masing ada posisinya. Posisinya cinta kepada Allah itu kapan harus diaplikasikan? Ketika melaksanakan perintah. Jadi orang yang bertakwa ketika melaksanakan perintah, amal solih yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan, khususnya adalah sholat 5 waktu, itu diiringi dengan rasa cinta. Sehingga apa? Dalam melaksanakan amal solih yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Maka orang yang bertakwa itu dalam beramal solih ada kenikmatan. Karena apa? Tadi sudah memiliki kecintaan. Cinta kepada yang memerintahkan. Cinta kepada zat yang maha kuasa, Tuhannya, yang mewajibkan dia untuk melaksanakan ibadah. Nah, ketika cinta belum ada, itu maka melaksanakan amal solih itu masih terasa berat. Masih terasa berat. Jadi mahabbah ketika melaksanakan perintah, sehingga ada kenikmatan di dalam melaksanakan perintah. Rasa khauf, rasa takut kepada Allah, kapan itu harus ada? Ketika dihadapkan, ketika hati kita terlena, tertarik untuk melakukan kemaksiatan, di sana tidak jadi, langsung tumbuh rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sifat roja itu ada? Sifat roja ketika kita menghadapi masalah besar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian, musibah, atau menghadapi urusan yang sangat besar, maka sifat roja, rasa harap kepada Allah, itu membuat kita tidak mudah depresi. Tidak mudah depresi. Karena apa? Sebesar apapun urusan dan kesulitan yang sedang dihadapi, prinsip dalam dalam menjalani kehidupannya, menghadapi urusan besar itu adalah firman Allah, inna ma'al usri yusra. Jadi kesulitan itu pasti menyertainya kemudahan. Tidak mungkin kesulitan tidak ada kemudahan. Selalu berpasangan. Sehingga orang yang bertakwa itu tidak pernah depresi dan tidak akan stres. Karena sebesar apapun masalah yang dihadapi, yakin bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Ini pentingnya 3 sifat tadi. Bagi orang yang bertakwa, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, kapan harus diaplikasikan? Ketika sedang melaksanakan perintah. Al-khauf, rasa takut kepada Allah, kapan itu harus ada? Ketika dihadapkan kepada ketertarikan hati kita kepada kemaksiatan, atau ketika saudara-saudara kita ingin kita diajak bareng-bareng bermaksiat, langsung tumbuh rasa khauf kepada Allah di dalam hati. Bukan pekiwuh kemudian ikut nimbul, tapi ucapannya, jawabannya adalah inni akhafu. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dengan kesulitan, dia tidak pernah putus asa.
pasti apa? Ya, Allah memberikan solusi, jalan keluar. Ini manfaat sifat roja, rasa harap yang kuat di dalam hati. Nah, para ikhwah azani Allahu ayyakum, kembali kepada tahapan terjadinya hari kiamat. Ketika semuanya dikumpulkan di mahsyar, kemudian Allah tegakkan penghisaban perhitungan amal. Amal apa yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah? Salat. Maka salat ini adalah haknya Allah yang pertama yang harus kita jaga. Harus lebih bersemangat, lebih berhati-hati menjaganya dibandingkan dengan menjaga sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang berkaitan dengan apa? Dunia kita. Lebih kita jaga dibandingkan dengan menjaga rumah kita, menjaga uang kita, menjaga jabatan bagi yang menjadi pejabat. Karena ini nanti yang modal yang paling utama yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati sholatu. Seorang hamba di hari kiamat nanti pertama kali Allah hisab, Allah perhitungkan, Allah meminta pertanggungjawabannya adalah salatnya. In salahat salahatil a'malu kulluha wa in fasadat fasadatil a'malu kulluha. Jika salatnya baik, sempurna, benar, maka semua amalnya baik. Karena salat itu merupakan barometernya amal yang lain. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, salatnya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya, fasadatil a'malu kulluha, amal yang lain pun menjadi rusak. Dalam riwayat yang lain, in salahat faqad faza wa aflah. Jika salat seseorang itu baik, maka dia akan beruntung dan berbahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salat seseorang itu buruk, tidak benar, rusak, maka dia akan merugi dan menyesal ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan penghisapan amal. Penghisapan amal itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya di hari kiamat nanti. Kaifiyatul hisabi yaumal qiyamah. Kaifiyah perhitungan amal yang dilakukan oleh Allah terhadap seorang hamba pada hari kiamat. Yang pertama adalah as-sitru. As-sitru itu Allah menutup kesalahan-kesalahan hambanya. Jadi ada hamba Allah nanti di antara orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah itu dipanggil face to face sama Allah. Jadi tidak dihisab di hadapan seluruh makhluk. Panggil secara individu. Yu'addu minal huquqil lati takunu bainal 'abdi wa rabbih faqad yasturuha Allahu ala 'abdihi al-mudhnib fil akhirati wa yaghfiruha lahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya yang mukmin, kemudian apa? Kemudian yang Allah tunjukkan adalah kesalahan-kesalahan yang dulu ia lakukan. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya yang mukmin pada waktu hidup di dunia. Apakah dulu kamu melakukan dosa ini? Ya. Seorang mukmin mengakui benar ya Rabb. Kami pernah melakukan dosa ini. Kemudian di akhir Allah menanyakan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada waktu hidup di dunia. Aku tutup kesalahanmu, aku ampuni semua dosa dan kesalahanmu, lalu Allah izini masuk surga. Allah izini masuk surga. Ini yang disebut apa? Hisaban yasiran. Penghisapan yang ringan. Penghisapan yang ringan. Tapi ada yang Allah permalukan di hadapan seluruh makhluk.
Yang kedua, as-su'alu wal hisabu amamal khalaiqi jami'aha. Cara yang kedua, Allah menghisab hambanya. Allah menghisab hambanya dengan memberikan pertanyaan di hadapan seluruh makhluk. Di hadapan seluruh makhluk. Ini secara umum. Dan pertanyaannya 4. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Seorang hamba tidak dapat menggeser dua telapak kakinya di hari kiamat sehingga dia ditanyai oleh Allah dengan 4 pertanyaan terlebih dahulu. 4 pertanyaan terlebih dahulu. Ini secara umum. Tapi orang-orang mukmin yang bertakwa itu khusus jadi dipanggil apa? Face to face sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang digelar secara umum, ini apa? Mereka yang apa? Yang banyak berbuat dosa daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menuntut. Yang pertama yang Allah tanyakan kepadanya an umrihi fima afna. Aku telah memberi umur kepadamu 60 tahun. 60 tahun umurmu kamu habiskan untuk apa? Jadi khusus bagi apa? Khusus bagi orang yang menyia-nyiakan umurnya. Yang umurnya tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'ala. Allah akan menanyakan tentang ilmunya. Fima fa'ala. Untuk apa ilmunya itu apa? Dipraktekkan. Untuk apa ilmunya dipraktekkan? Diamalkan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Allah bertanya tentang harta bendanya dari mana ia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Makanya pertanyaan tentang harta itu lama. Jadi pertanyaan tentang harta benda itu lama. Karena apa? Pertanyaannya 2 arah. Arah yang pertama, dari mana kita dapat? Untuk apa? Untuk apa kita belanjakan? Wa an jismihi fima abla. Allah bertanya tentang apa? Tentang jasmaninya. Tentang jasmaninya. Untuk apa? Tangannya untuk apa? Telinganya untuk apa? Matanya untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya untuk apa? Maka seorang mukmin yang biasa sudah menjaga salat 5 waktu, ya, jawabannya sudah ada. Tapi orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menjaga salat 5 waktu, jawabannya susah. Jasmaninya untuk apa? Ya, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah digunakan sujud, rukuk, iktidal, tidak pernah digunakan untuk duduk di antara 2 sujud. Para ikhwah azani Allah wa iyyakum, hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk mempersiapkan jawaban. Mempersiapkan jawaban dari amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan seperti doa yang biasa disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang proses penghisaban amal di hari kiamat. Ada yang dipermudah oleh Allah penghisabannya, ada yang penghisaban yang rumit. Doa yang biasa dibaca disampaikan kepada Allah oleh Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah,
hisablah aku di hari kiamat nanti dengan penghisapan yang ringan. Para rasul juga ditanya nanti tentang risalahnya. Aku dulu mengutusmu untuk menyampaikan ayat-ayatku. Apakah sudah kamu sampaikan kepada umatmu? Jadi rinci kaitannya dengan kaifiyah al-hisab yaumal qiyamah, cara Allah Subhanahu wa taala menghitung amal perbuatan hambanya di hari kiamat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali secara rinci, secara detail. Baru dua cara yang Allah Subhanahu wa taala menghisab yang kami sampaikan pada malam hari ini. Cara yang pertama adalah Allah menghisab hambanya orang-orang mukmin dengan menutupi kesalahan-kesalahannya dan tidak dihisab, tidak ditanyai di hadapan seluruh makhluk. Golongan yang kedua adalah di hadapan seluruh makhluk berkaitan dengan 4 pertanyaan yang Allah tanyakan. Tapi orang mukmin hanya ditanya satu kesalahannya saja. Dulu kamu pernah berbuat dosa ini, kemudian mengakui, aku ampuni kamu. Jadi pertanyaannya hanya tentang hisab. Tapi yang secara umum digelar di hadapan seluruh makhluk, 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tingkatannya bukan mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisi-kisi. Termasuk para malaikat juga ditanya. Malaikat Jibril ditanya, aku beri tugas kamu untuk menyampaikan wahyu, sudah dilaksanakan atau belum? Walaupun Allah sudah tahu dilaksanakan. Termasuk Nabi Isa pun ditanya sama Allah, apakah kamu dulu pernah memerintahkan umatmu menyembah dirimu sebagai Tuhan anak. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi semua para rasul termasuk malaikat juga ditanya. Apalagi kita. Maka kehidupan kita yang singkat adalah dalam rangka mempersiapkan jawaban di hari kiamat nanti, pada saat Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.